بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur wajib bagi kita untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas suatu perkara yang penting untuk kita ketahui dan juga untuk kita beritahukan kepada saudara-saudara kita, yaitu tentang dosa terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diumumkan dalam iklan, dalam pengumuman adalah syirik kontemporer, yaitu syirik-syirik yang muncul di zaman-zaman sekarang ini dengan berbagai macam modelnya. Namun pada hakikatnya syirik yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang itu saja. Karenanya kalau kita mengatakan syirik kontemporer, ya sama aja dengan syirik-syirik zaman dahulu. Hanya saja terkadang syaitan dan anak buahnya memiliki kreasi dan kreativitas dalam memunculkan syirik-syirik dalam bentuk-bentuk yang lain yang terkadang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menjelaskan tentang usul kesyirikan, yaitu syirik dalam tauhid ar-rububiyah dan juga syirik dalam tauhid al-uluhiyah, dan kalau ada waktu kita akan sambung dengan syirik dalam tauhid al-asma wa sifat, ya. Karena barang siapa yang memahami usul dari syirik dalam tauhid rububiyah, kemudian dalam tauhid al-uluhiyah, kemudian dalam tauhid al-asma wa sifat, maka jika muncul model syirik apapun dengan berbagai kreasi apapun yang dilakukan oleh syaitan dan anak buahnya, maka kita akan paham ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan karena kita mengerti hakikat daripada kesyirikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar, ya. Sebagaimana datang dalam dalil-dalil yang banyak, ya, seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan dosa yang besar, ya. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud, tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Sampai Rasulullah sallallahu mengucapkannya salasan 3 kali. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar di dosa-dosa besar? Para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya, para ulama ijma' sepakat bahwasanya kesyirikan dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, daripada membunuh orang lain, daripada berzina, daripada merampas, merampok, daripada durhaka kepada orang tua, daripada membunuh kedua orang tua, ya. Dosa kesyirikan lebih a'zam, lebih besar daripada itu semua. Kenapa? Karena kesyirikan berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia dan jin adalah untuk semata-mata ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta manusia dan jin, kemudian mereka menyerahkan ibadah, kerendahan dan kehinaan mereka kepada selain Allah, kepada makhluk yang sesama mereka, maka mereka telah merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah yang semata-mata berhak untuk disembah karena Allah lah yang menciptakan mereka. Oleh karena tadi telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu dosa paling besar adalah engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Inilah kenapa syirik merupakan dosa terbesar daripada dosa-dosa yang lainnya. Adapun dosa-dosa yang lainnya seperti zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua, membunuh kedua orang tua, berzina dengan istri tetangga dan lainnya. Ini berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan hak makhluk sesama dia, sama makhluk. Dia dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Tetapi di bawah dengan kesyirikan, karena kesyirikan menyentuh atau merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa syirik merupakan a'zamudz dzunub, ya, yaitu dosa terbesar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana yang sangat besar bagi orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar, ya. Di antaranya orang yang terjerumus dalam syirik akbar, dalam kesyirikan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang lain, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melakukan kedustaan yang besar. Kata para ulama, terkadang seorang terjerumus dalam kesyirikan karena kejahilan, dan terkadang seorang terjerumus dalam kesyirikan karena penipuan, yaitu dia di atas ilmu, namun dia merangkai ilmunya sehingga yang tadinya syirik seakan-akan merupakan tauhid atau syirik merupakan ibadah. Maka Allah mengatakan faqad iftara, dia telah berbuat penipuan dengan dosa yang besar. Dosa-dosa yang lain, jika seorang meninggal dalam keadaan berbuat dosa-dosa tersebut, mungkin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mungkin meninggal lagi berzina, kemudian meninggal dunia, lagi mencuri atau apa, meninggal dunia, ya, atau lagi melakukan kemaksiatan, meninggal dunia, maka orang ini sangat terancam dengan azab neraka jahanam. Akan tapi masih ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan. Imma Allah ampuni dengan kehendak Allah, diampuni begitu saja, atau diazab dulu di neraka jahanam, tapi intinya suatu saat akan diampuni, dikeluarkan dari neraka jahanam setelah disiksa, ya, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesyirikan, kalau orang berbuat syirik, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, musibah yang ditimpa oleh pelaku kesyirikan, dosanya tidak akan diampuni. Musibah yang berikutnya, orang yang melakukan kesyirikan, ya, maka akan gugur seluruh amalan yang selama ini dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum engkau, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh-sungguh benar-benar, ya, Allah mengatakan la yahbatanna, dalam taukid ada nun taukid. Seakan-akan Allah mengatakan wallahi la yahbatanna 'amaluk, ya. Benar-benar sungguh-sungguh akan gugur amalan engkau tanpa ada keraguan, benar-benar akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi di neraka jahanam.
Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Setelah Allah menyebutkan nama-nama anbiya, para nabi, kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, kata Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka para nabi ini berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang mereka kerjakan. Ini perkara yang sangat mengerikan. Jika seorang selama 20 tahun, selama 30 tahun beribadah kepada Allah, dia hajian mungkin 5 kali ya, meskipun hajinya koboi semua ya, tanpa tasrih ya. Kemudian dia sholat, kemudian dia sedekah, kemudian dia banyak melakukan ibadah. Kemudian setelah 30 tahun ternyata dia melakukan kesyirikan, membangun rumah, ya, khawatir ada jin yang ganggu di rumahnya, maka dia pun menyembelih seekor ayam atau 3 ekor ayam hitam, semuanya hitam, tidak ada putihnya, giginya pun hitam mungkin, semuanya disembelih untuk menjaga tanah rumah tersebut. Maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Maka amalan dia akan terhapus. Selama 30 tahun dia melakukan kebaikan, hilang semua, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ini perkara yang sangat mengerikan. Karena Allah mengatakan, wala takun apa, wala yahbatanna amaluk, akan gugur amalan. Meskipun memang ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang seperti ini. Bagaimana jika orang ini kemudian sadar lagi satu saat? Ini 30 tahun melakukan kebaikan, kemudian melakukan kesyirikan selama setahun, kemudian sadar. Waduh, ini syirik, atau kemudian dia akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hajian lagi, haji koboi lagi. Apakah amalan dia yang 30 tahun tadi kembali lagi atau sudah hilang enggak kembali lagi? Ini khilaf di antara para ulama. Paham maksud permasalahan yang saya sebutkan? Jadi 30 tahun berbuat baik ya. Kemudian setahun pergi ke dukun, pokoknya nyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada mayat. Ini syirik semua dia lakukan. Gugur enggak amalan dia? Gugur. Kemudian dia kembali lagi sadar, bertobat, ngaji lagi, sadarlah, kemudian meninggal dunia. Apakah 30 tahun kebaikan yang dilakukan gugur dan tidak kembali lagi? Ini khilaf di antara para ulama. Allah alam bisawab ya. Ya. Mudah-mudahan kembali lagi ya. Karena dia bertobat kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, ya, maka akan gugurlah amalan-amalan orang ini. Jadi Allah mempersyaratkan dalam ayat ini fayamut, yaitu meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Oleh karenanya mudah-mudahan kalau dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan yang dulu dia pernah kerjakan kembali lagi. Dan ini secara kias ya, seperti tatkala ada seorang sahabat, kalau tidak salah Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan tatkala di masa jahiliyah. Dia masuk Islam sekarang. Di zaman jahiliyah dia pernah bersedekah, pernah membebaskan budak, pernah menyambung silaturahmi. Ya, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di zaman dahulu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Ya, engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang pernah kau lakukan zaman dahulu. Padahal waktu dia melakukan kebaikan tersebut dalam keadaan musyrik. Dia tidak, dia musyrik. Dia bersilaturahmi, dia musyrik. Dia bersedekah, dia musyrik. Ya, dia membebaskan budak, dia musyrik. Sekarang dia masuk Islam, dia bilang, Rasulullah, gimana yang amalan-amalan dulu? Kata Rasulullah SAW, semua amalan yang baik tadi ikut serta dalam Islammu. Ya. Ini dia melakukan kebaikan tersebut dalam keadaan musyrik. Bagaimana dengan orang tadi yang selama 30 tahun melakukan kebaikan dalam keadaan muslim, kemudian terjerumus dalam apa? Kesyirikan, kemudian masuk Islam lagi. Maka lebih utama amalan-amalan tersebut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah alam bisawab, ya, bagaimanapun kita harus berhati-hati karena tadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh-sungguh benar-benar akan gugur seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di antara musibah yang menimpa orang yang musyrik diharamkan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, ya, maka Allah haramkan surga baginya. Haram bagi dia surga, tidak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga kecuali onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum. Mustahil dia masuk surga. Mustahil. Ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Syirik merupakan puncak dari
kezaliman. Sebagaimana tauhid merupakan puncak dari keadilan. Kezaliman yang paling nyata adalah tatkala seorang merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya Allah ditauhidkan, kemudian mereka terjerumus dalam kesyirikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akibat buruk dari dosa-dosa kesyirikan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menyebutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan, baik syirik dalam tauhid ar-rububiyah maupun syirik dalam tauhid al-uluhiyah maupun syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Adapun syirik ya dalam bahasa Arab ya artinya syarikat. Artinya apa? Syarikat. Dia lawan daripada tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah paham ya tentang tauhid ada 3 ya. Tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid al-asma wa sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan dan dalam hal pemilikan dan dalam hal pengaturan alam semesta ini. Ya, bahwasanya kita harus meyakini Allah satu-satunya Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada zat lain yang ikut serta andil dalam penciptaan alam semesta ini. Kemudian Allah juga Maha Esa dalam pemilikan. Tidak ada yang ikut serta dalam memiliki alam semesta ini. Bahkan tidak ada yang memiliki meskipun hanya sebagian daerah dari alam semesta ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, harus meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada zat lain yang ikut nimbrung dalam pengaturan alam semesta ini. Semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-uluhiyah yaitu mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-asma wa sifat yaitu meyakini tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada makhluk lain, tidak ada zat lain yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah maha tinggi dan tidak ada yang menyamai Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang tauhid ar-rububiyah karena kita akan bahas tentang contoh-contoh syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Tadi telah kita sebutkan ya bahwasanya tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah Maha Esa. Tauhid artinya dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tauhid datang dalam beberapa hadis ya, contohnya seperti tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah musim haji, Rasulullah sallallahu mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, maka Jabir bin Abdullah mengatakan fa ahallan nabiyyu bit tauhid. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal dengan tauhid, bertalbiyah dengan apa? Kalimat tauhid. Dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang seorang yang dia akan meninggal dunia, maka dia mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk membakar dirinya, kemudian debu dari hasil bakaran tersebut ditebarkan di lautan dan di angin. Disebutkan dalam riwayat, lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak melakukan amalan apapun, tidak punya amalan kecuali apa? Kecuali tauhid. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis yang lain, illa ayyuhidullah. Ya. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, "Faltakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah." Ya. Jadikanlah dakwah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka yaitu agar mereka mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas tauhid sudah ada di dalam syariat dan artinya mengesahkan. Kita kembali harap dipahami masalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah banyak, semua pengaturan, semua penciptaan, semua menghidupkan dan mematikan ya, pemberian rezeki, ini semua berkaitan dengan masalah tauhid ar-rububiyah. Namun kalau kita kembalikan kepada usul tauhid rububiyah, kembali kepada 3 perkara, yaitu penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Penciptaan apa? Pemilikan dan pengaturan. Bahwasanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pemilikan, dan Allah Maha Esa dalam pengaturan. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hal ini sangatlah banyak tentang 3 perkara ini, penciptaan, ya, pengaturan dan pemilikan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan bagi kalian. Sungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan mungkin menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat." Semuanya sembah selain Allah kalau gabung ya.
Kalau Dewa Wisnu, Dewa Brahma, kemudian Dewa apa namanya? Dewa siapa lagi? Siwa, kemudian gabung dengan Buddha, gabung dengan yang lain, bikin lalat nggak bisa. Benar nggak bisa, jangan jauh-jauh. Bikin lalat nggak bisa, semuanya gabung, ngumpul, bersatu padu, membuat riset selama 100 tahun nggak bisa bikin lalat. Padahal adalah makhluk yang sangat apa? Sangat hina. Yang bikin bagaimana mata fasetnya lalat, kemudian bagaimana bisa ngomong gitu, bisa ganggu orang, itu nggak bisa, nggak ada yang bisa bikin. Nggak bisa. Kata Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Tidak mungkin mereka bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk membuat lalat. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, walladzina tad'una min dunihi la ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki suatu apapun di alam semesta ini meskipun hanya qitmir. Qitmir, ya, adalah selaput yang ada dalam, kalau antum buka makan korma, daging korma antum buang, tinggal apa? Bijinya. Bijinya tersebut ada selaput putih yang seperti kulit ari yang melapisi apa namanya? Biji korma tadi. Kata Allah, tidak ada yang memiliki ini selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis qudsi, Allah mengatakan, dan siapa yang lebih zalim tentang orang-orang yang membuat patung dan menggambar makhluk hidup, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku, mau meniru-niru bikin patung ini, patung anu. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyakhluqu habbatan. Kalau bisa mereka ciptakan biji seperti biji yang aku ciptakan, lakukan. Tidak bisa mereka. Siapa yang bisa ciptakan biji kemudian ditaruh di tanah tumbuh? Nggak ada. Kami bikin biji bagaimanapun modelnya, ditaruh ya nggak bisa tumbuh. Ada orang bikin telur, ya, orang di Indonesia ada telur palsu kan? Tapi nggak bisa menetas. Mau diram sama 100 ekor ayam pun tidak bisa apa? Tidak bisa menetas. Meskipun kalau digoreng mungkin rasanya seperti telur, tetapi tidak bisa seperti telur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Lalat nggak bisa, biji-bijian nggak bisa. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki sedikit pun dalam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka wal mulk, ya. La syarika lak. Seluruhnya adalah milik engkau, kerajaan ini milik engkau ya Allah, la syarikalak, tidak ada syarikat bagi engkau. Contoh lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul id'u alladziina za'amtum min dunillahi, ya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah tentang sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak memiliki sesuatu pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali, ya, tidak ikut serta bersama Allah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, mereka tidak ikut serta bersama Allah dalam memiliki langit dan bumi. Allah satu-satunya memiliki langit dan bumi. Tidak ada yang ikut serta, ikut andil, ikut nimbrung memiliki, tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah sama sekali tidak butuh sedikit pun bantuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dalam menciptakan butuh bantuan, dalam memiliki butuh bantuan, dalam pengaturan Allah tidak butuh bantuan. Semuanya Allah Maha Esa. Ini kita kembali kepada tauhid ar-rububiyah. Jadi usul tauhid ar-rububiyah kepada 3. Penciptaan, pemilikan, dan apa? Pengaturan. Barang siapa yang mensyirikan Allah dalam satu dari 3 perkara ini, maka dia telah terjerumus dalam apa? Dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Sekarang kita akan sebutkan contoh-contoh kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Yang pertama yaitu kekufuran, kesyirikan yang diakui oleh Fir'aun, laknatullah alaih. Ya, Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini Fir'aun luar biasa, ya. Tidak ada makhluk, ya, yang Allah sebutkan dengan namanya di Al-Quran kemudian dicerca dengan sehabis-habisnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dengan azab yang pedih bagi dia seperti Firaun. Allah menyebutkan Abu Lahab cuma sebentar sekali aja. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Satu ayat. Firaun Allah sebutkan berulang-ulang. Allah menyebutkan keburukannya, Allah menyebutkan dia disiksa dalam neraka jahanam, ya. Firaun ini adalah makhluk yang paling kurang ajar yang pernah ada di alam semesta ini.
Dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Hal lakum min ilahin ghairi, adakah Tuhan bagi kalian selain aku? Aku Tuhan kalian. Makanya saya sering sebutkan bahwasanya ya, iblis mungkin heran lihat siapa? Firaun. Ini hebat ini. Iblis dia tidak berani bilang saya Tuhan. Iblis tidak berani. Iblis mengakui ya. Makanya waktu disuruh sujud kepada Adam, iblis protes. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku suruh sujud kepada Adam? Enggak ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui Allah menciptakan siapa? Iblis. Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain. Iblis bersumpah, demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Dengan dia bersumpah dengan apa? Dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, anak-anak Adam. Semuanya termasuk antum-antum semua ini diincar sama iblis, termasuk saya juga. Semuanya diincar, iblis mengatakan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, itu yang selamat. Yang tidak ikhlas maka tidak akan selamat dari incaran iblis al-la'in. Demikian juga iblis tatkala meminta agar ditunda kematiannya. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Jadi iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Firaun, Masya Allah, kebablasan. Aku tak Tuhan. Iblis kaget. Gak ada sehebat ini. Ini anak buah jadi guru sekarang. Siapa? Iblis. Apa? Firaun. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firaun ya, sebelumnya juga ada seperti disebutkan Raja Namrud yang mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan ya. Tapi tidak ada yang terkenal dan ngetop seperti Firaun. Namun Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Firaun meskipun dengan kesombongannya dan kencongkakannya mengatakan dia sebagai Tuhan, namun pada hakikatnya hatinya mengingkari hal itu semua. Hatinya mengetahui bahwasanya Musa di atas kebenaran. Ya, bagaimana Allah telah turunkan 9 mukjizat, 9 ayatin. Allah turunkan 9 mukjizat kepada Nabi Musa yang menunjukkan Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam mukjizat, mukjizat tongkat, mukjizat darah, mukjizat kutu, mukjizat macam-macam Allah turunkan. Yang satu mukjizat saja sebenarnya sudah membuat Firaun yakin. Tetapi Firaun karena kesombongan dia mengingkari itu semua. Dia mengatakan saya Tuhan kalian. Oleh karena Allah menyebutkan tatkala Musa berbicara dengan Firaun, Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Kata Musa, "Wahai Firaun, sungguhnya kau tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali penguasa langit dan bumi." Sebenarnya kau tahu. Jadi sebenarnya Firaun mengakui hal itu, cuma karena kesombongan dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa." Mereka mengingkari mukjizat Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tapi jiwa mereka meyakini. Kenapa mereka mengingkari? Kata Allah, zulman wa uluwa, karena mereka berbuat kezaliman dan karena kesombongan. Kecongkakanlah yang membuat Firaun merasa dirinya sebagai Tuhan. Karena tatkala akan meninggal dunia, Firaun beriman atau tidak? Beriman. Di akhir hayatnya Allah mengatakan, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kata Allah tatkala Firaun akan tenggelam, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israil, la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim menyerahkan diri. Oleh karenanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam mengatakan Firaun masuk surga. Firaun masuk surga karena terakhir kalimatnya apa? La ilaha illallah. Dan Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum mati la ilaha illallah maka masuk surga. Firaun apa terakhir perkataannya? La ilaha illallah. Kita aja belum tentu Firaun la ilaha. Ini rusaknya Ibnu Arabi di sini. Dia meyakini bahwasanya Firaun ya, perkataan Firaun aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi adalah perkataan yang benar ya, karena dia merasa dia memiliki akidah wahdatul wujud. Intinya Firaun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Ya.
Sekarang baru kau sadar, dan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya para ikhwan yang ingin saya sampaikan bahwasanya barang siapa mengaku sebagai Tuhan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Adapun Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu hanya kesombongan dan keangkuhan. Hati kecilnya tahu bahwasanya dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk yang hina, dan dia tahu akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi karena kecongkakannya, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua di antara bentuk ilhad atau kesyirikan dalam tauhid rububiyah, yaitu meyakini alam diciptakan dengan sendirinya. Alam diciptakan dengan sendirinya, atau alam ada dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis. Dan ini banyak menjangkiti orang-orang fisikawan, ahli fisika, yang mereka membuat teori-teori, rumus-rumus, teori-teori yang mereka ingin menjelaskan bahwasanya Allah tidak ikut campur dalam penciptaan alam semesta ini. Semuanya terjadi dengan apa? Sendirinya. Sehingga mereka buat teori-teori yang teori-teori tersebut tentu benar. Ya. Contohnya mereka mengatakan penciptaan alam semesta ini dengan teori Big Bang atau teori apa? Ya. Katanya ada dua benda besar, kemudian satunya meledak. Kita bilang taruhlah teorimu benar. Yang bikin dua planet besar ini siapa yang bikin? Terus yang meledakkan salah satunya juga siapa? Taruhlah, apalagi kalau teorimu salah. Kalau teorimu benar pun, ya, siapa yang mendatangkan dua planet besar tersebut? Kemudian siapa yang meledakkan salah satunya? Siapa yang membuat yang lainnya kemudian berputar pada orbitnya? Ini semua tidak bisa mereka jawab, ya. Kemudian contohnya seperti saya SMA nggak tahu ya, saya pernah diajari katanya manusia, ya, makhluk alam semesta ini diciptakan asalnya dari laut, kemudian ada nggak tahu ada senyawa kimia apa, kemudian kena petir, kemudian jatuh masuk ke dalam laut, kemudian keluar, ada yang jadi kodok, ada yang jadi macam-macam. Ini dongeng anak kecil pun tidak percaya. Anak kecil pun tidak percaya dongeng seperti ini. Yang amoniak yang menyediakan siapa? Yang menyediakan laut siapa? Yang menyediakan petirnya juga siapa? Jadi ini kesyirikan dalam. Jadi mereka berusaha membuat teori-teori, ingin menjelaskan bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada turut andil Tuhan. Ini banyak orang-orang fisikawan yang terjerumus dalam pemahaman seperti ini, berusaha menjauhkan Tuhan dari penciptaan alam semesta. Ini semua tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Ya. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata Allah, "Am khuliqu min ghairi syai'in." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Atau dalam tafsiran yang lain, apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Amhumul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Seorang yang melihat bagaimana alam semesta ini, dia yakin bahwasanya ada penciptanya. Tidak mungkin bisa berjalan dengan begitu sempurna, dengan begitu teratur, kecuali ada yang mengaturnya. Karena disebutkan tatkala Imam Abu Hanifah berdialog dengan orang-orang ateis, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, bayangkan tentang sebuah kapal yang berada di sungai Dujlah, kemudian dia menambat dengan sendirinya di pelabuhan sungai tersebut, kemudian barang-barang turun sendiri tanpa ada nahkodanya, tanpa ada pekerjanya sama sekali, ya, kemudian dinaikkan barang-barang yang lain, kemudian dia berlabuh dengan sendirinya. Maka mereka mengatakan mustahil ada yang seperti ini. Kita bilang demikian juga alam semesta, bagaimana ya bisa berjalan dengan begitu teratur, tanpa ada tumpang tindih, tanpa ada tubrukan, tanpa ada ya bisa berjalan dengan keindahan kalau bukan ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bantahan yang mungkin kita sebutkan kepada mereka, kepada orang-orang ateis ini, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Sekarang orang-orang makhluk, benda-benda ada di alam semesta. Dahulunya ada atau tidak ada? Asalnya sesuatu alam semesta ini kosong atau ada? Kalau ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dahulu Allah sendirian, belum ada makhluk apapun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Ya, kata Nabi SAW, dulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun syai'un qablahu. Dalam riwayat tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a." Aku telah menciptakan engkau
dan sebelumnya kau bukan sesuatu apapun. Dari suatu tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, pernah datanglah suatu masa di mana manusia lam yakun syai'an madhkura, sama sekali sesuatu yang tidak disebut. Ada sesuatu yang belum ada namun sudah disebut-sebut. Ada sesuatu yang belum ada namun sudah disebut-sebut. Manusia dulu tidak ada, bahkan belum disebut. Tidak ada yang tahu manusia itu apa sampai Allah menciptakan manusia. Jadi dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Kalau mereka mengatakan semua terjadi dengan sendirinya, kita bilang apakah benda ini sudah ada dengan sendirinya atau tidak? Tidak ada. Kalau mereka mengatakan asalnya benda itu tidak ada, kemudian ada, dari mana? Kalau gitu siapa yang mengadakan? Kalau dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada, kalau gitu siapa yang mengadakan? Kalau mereka mengatakan dahulu sudah ada sejak awal, kenapa bisa sirna? Kenapa bisa sirna? Intinya mereka dengan teori-teori mereka berusaha menghilangkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan alam semesta. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah yaitu adanya keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Dan inilah keyakinan yang diyakini oleh ahlul wahdatil wujud, yang meyakini Allah bergabung dengan makhluknya, seperti keyakinan Ibnu Arabi. Ini merupakan kesyirikan. Dan ini merupakan keyakinan juga orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sifat ketuhanan Allah bersatu dengan sifat kemanusiaan Allah, bersatu jadilah Tuhan Nabi Isa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebenarnya akidah orang-orang Nasrani itu diambil dari orang-orang Hindu. Karena agama Hindu lebih dahulu daripada agama apa? Nasrani. Lebih dahulu jauh. Dan Trinitas muncul belakangan di zamannya Paulus, ya. Sebelumnya di Injil-Injil sebelumnya tidak disebutkan dengan Trinitas. Kalau kita perhatikan agama Hindu, ya tentunya agama Hindu juga adalah agama yang syirik dalam tauhid rububiyah, karena kita tahu pencipta hanyalah satu, yaitu Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama Hindu, penciptanya ada berapa? Dewanya ada banyak. Di antaranya 3 dewa utama. 3 dewa utama siapa tadi? Dewa pencipta, dewa Brahmana, dewa pemelihara, dewa Siwa, benar ya? Dewa perusak, dewa siapa? Enggak tahu, ada yang perusak, pokoknya ada yang pencipta, ada yang melihara, ada yang merusak. Ya, kalau bertengkar repot seperti ini. Ini kemudian ini 3 dewa utama. Inilah Trinitas yang diambil oleh apa? Orang-orang Nasrani. Kemudian kalau kita baca buku-buku, ya, kitab-kitab mereka, kitab-kitab Hindu sebagaimana disebut oleh para ulama, ternyata mereka meyakini adanya Tuhan yang menitis kepada manusia atau menjelma dalam bentuk apa? Manusia, seperti Krishna. Krishna itu dewa Brahmana yang menjelma menjadi apa? Manusia. Ini asalnya adanya akidah Trinitas dari orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah menjelma menjadi siapa? Nabi Isa atau bersatu dengan Nabi Isa. Oleh karenanya ada riset yang membandingkan antara tauhid akidahnya orang-orang Hindu dengan akidahnya orang-orang Nasrani. Yang intinya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kesyirikan orang-orang Nasrani adalah meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah bersatu dengan Nabi Isa, itu sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Isa adalah manusia yang mulia. Bagaimana kalau Allah bersatu dengan selain Nabi Isa? Bersatu dengan seorang kiai, ya, bersatu dengan seorang manusia yang biasa-biasa, ya, tentunya lebih syirik dan lebih kekufuran lagi. Dan anehnya, akidah wahdatul wujud ini masih laku sampai sekarang. Ya, masih laku sampai sekarang, masih ada yang perjuangkan akidah ini. Akidah ini akidah yang tidak masuk akal. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya, orangnya kurus, krempeng gitu ya, nggak keren pokoknya. Kemudian dia sholat di masjid, saya itu ketemu dengan saya, dia bilang, katanya, Firanda, ketahuilah dalam diriku ada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ente gini dimasuki Allah, enggak beres. Nabi Isa saja, ya, tidak boleh seorang mengatakan Allah telah bersatu dengan Nabi Isa. Ini merupakan kekufuran. Bagaimana lagi yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan selain Nabi. Dan ini berkaitan dengan syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Berarti ada Tuhan yang ganda atau Tuhan yang berbilang. Inilah, ya, di antara bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah.
Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tadi juga kesyirikan dalam tauhid rububiyah sebagaimana tadi kita sebutkan, meyakini ada berbilangnya Tuhan seperti orang-orang Hindu, dan Tuhan mereka sangat banyak. Makanya tadi saya katakan bahwasanya Brahmana, kemudian Wisnu, dan siapa lagi? Siwa, itu dewa utama. Ada dewa-dewa yang tidak utama, ya. Banyak dewa-dewa mereka. Sering mereka meyakini ada dewa-dewa mereka pada hewan-hewan. Contohnya mereka mengagungkan hewan sapi. Mereka mengagungkan apa hewan? Hewan sapi. Sehingga mereka tidak mau makan sapi. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan sapi lebih agung daripada seorang ibu. Tidak Gandhi sampai Mahatma Gandhi atau siapa, dia mengatakan sapi lebih agung daripada seorang ibu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau seorang ibu menyusui anaknya, dia masih nuntut kebaikan dari anaknya di masa depan. Ingin anak jadi anak berbakti. Ya. Kalau sapi tidak ada, sapi ikhlas. Jadi. Sapi kalau nyusui, kita ambil susunya, dia tidak minta menuntut macam-macam. Katanya sapi lebih mulia daripada apa? Ibu. Ya, ini tidak benar ya, karena sapi nggak punya otak. Kalau punya otak dia akan nuntut balas kebaikan. Yang jelas, dikarenanya dewa mereka sangat banyak, sampai ada yang mengatakan kalau jumlah orang India 1 miliar, maka Tuhan mereka bisa jadi 2 miliar atau 3 miliar, lebih banyak. Karena dalam hewan ini ada dewanya, dalam hewan ini ada dewanya, ada tikus ada dewanya. Banyak keyakinan-keyakinan mereka tentang menitisnya dewa-dewa pada binatang-binatang. Waktu saya kemana? Ke mana? Di sebelah Lombok apa namanya? Tempatnya orang-orang Hindu, Bali. Ke Bali ya. Ke Bali, saya lupa ya. Mau bilang Jubel keliru. Di Bali banyak sekali patung. Saya waktu mau muqabalah, mau daftar untuk ke Jamiah Islamiyah, naik bis, saya lihat banyak sekali patung. Cuma yang menarik perhatian, ada patung yang pakai sarung, ada patung yang tidak pakai sarung. Maka saya bertanya kepada orang Hindu situ. Saya bilang, "Mas, itu kenapa patungnya kok telanjang, satunya kok sudah pakai sarung?" Untung dia tidak bilang satunya sudah disunat, satunya belum, enggak. Tapi dia mengatakan satunya sudah ada penjaganya. Sudah ada apa? Penjaganya. Satunya belum. Sehingga mereka selalu meletakkan dupa-dupa, meletakkan sajian-sajian sampai patung tersebut terasa ada penghuninya, baru mereka kasihkan apa? Sarung. Sebelumnya telanjang enggak apa-apa. Setelah itu baru dikasihkan sarung. Dan banyak sekali patung-patung mereka buat, dan setiap patung tersebut ada Tuhannya. Ada dewa mereka yang sungguhnya mereka menyembah jin. Yang sungguhnya mereka menyembah jin. Makanya barang siapa yang meyakini bahwasanya ada Tuhan berbilang, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah sebagaimana kesyirikannya orang-orang Nasrani. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah, dan ini sangat penting yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, inilah kesyirikan yang mungkin kita bisa katakan syirik kontemporer di antara kaum muslimin, yaitu meyakini ada makhluk yang diberi hak otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur sebagian alam semesta. Ini syirik yang sering terjadi pada sebagian kaum muslimin. Jadi meyakini ada makhluk, entah wali atau jin atau dewa, yang telah diberi hak otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sebagian alam semesta. Sebagai contoh, seperti Gunung Merapi. Gunung Merapi diyakini ada penunggunya. Sehingga kalau penunggunya belum kasih wangsit akan meledak, gunung ini tidak akan meledak. Ini meyakini bahwasanya penunggu gunung tersebut mengatur aktivitas Gunung Merapi. Kapan dia ingin meledakkan, kalau enggak. Contohnya juga meyakini bahwasanya pantai selatan ada penjaganya. Siapa? Nyi Roro Kidul. Sehingga harus diberikan sajen atau diberikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul agar pantai selatan tidak berombaknya besar, sehingga banyak nelayan akan selamat. Ini kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini sebagaimana sebagian wali dikatakan ada aqtab, ada wali-wali kutub yang masing-masing wali menguasai sebagian benua atau sebagian pulau, ya. Pengaturan semua dipegang oleh wali tersebut, ini juga merupakan apa? Kesyirikan. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah terjerumus dalam syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat.
Para malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah tugaskan ada di antara mereka para malaikat yang mengatur gunung, malaikat jibal, malaikat gunung, ada malaikat awan, ada malaikat ini, malaikat yang lainnya, malaikat hujan misalnya. Tetapi malaikat-malaikat tersebut sama sekali tidak memiliki hak otonomi. Perhatikan ini, mereka tidak memiliki hak otonomi. Mereka semua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Ya. Ini bayangkan, malaikat yang benar-benar mengatur hujan, malaikat yang benar-benar mengatur gunung, malaikat yang benar-benar mengatur awan, itu pun tidak memiliki hak otonomi. Mereka hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada yang meyakini ada sebagian makhluk yang kemudian menguasai sebagian alam semesta, daerah ini ada penguasanya, yang berkuasa mengatur sebagian daerah ini, maka ini syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin terhadap Nyi Roro Kidul atau ada penghuni atau penjaga Gunung Merapi dan lain sebagainya. Ini merupakan syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira inilah ya syirik-syirik yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Maka setelah ini kita akan pindah dalam kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun syirik dalam tauhid al-uluhiyah tentunya sangat banyak bentuknya ya. Barang siapa yang baca kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka dia akan melihat begitu banyak bentuk-bentuk syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah artinya adalah menyerahkan ibadah dan ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikrar yang senantiasa kita ikrarkan dalam salat kita. Kita mengatakan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Yang artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah bersama Allah, itulah hakikat dari kesyirikan. Jadi saya ulangi, kesyirikan lafalnya, kalau kita perhatikan lafal syirik dalam bahasa Arab, artinya mengambil syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, mengambil syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang dikatakan musyrik? Dikatakan musyrik jika dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini hakikat daripada kesyirikan. Bukanlah dikatakan musyrik kalau seorang tidak mengenal Allah. Ini secara bahasa bukan dikatakan musyrik. Tetapi seorang dikatakan musyrik jika dia mengambil syarikat bagi Allah, dia mengambil tandingan bagi Allah. Artinya apa? Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Maka inilah syubhat yang terkadang terdapat pada sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan, saya menyembah Allah kok, saya meyakini Allah pencipta alam, saya salat juga kepada Allah. Kita bilang justru syirik itu engkau menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Karenanya Allah menggunakan lafal ma'a dalam Al-Quran, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, barang siapa yang berdoa ya kepada selain Allah, bersama Allah. Ada kalimat bersamanya. Itulah syirik. Contohnya Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun atau kepada siapapun bersama Allah. Jadi kapan seorang berbuat syirik jika dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah? Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin Arab dahulu. Mereka juga beribadah, mereka juga hajian, mereka juga bersedekah, mereka juga iktikaf di Masjidil Haram, ya, dan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah, kepada sembahan-sembahan mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ketahui barang siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah dan juga kepada Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Di antara syirik yang paling berbahaya, dan dia merupakan, kalau saya katakan, super kesyirikan, tidak ada syirik yang lebih hebat daripada syirik ini, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang paling berbahaya. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling sesat orang seperti ini. Kenapa ikhwan? Karena doa itu, kata Nabi, huwal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Karena orang tatkala berdoa, nampaklah kerendahannya dan kehinaannya. Bukankah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita abid, kita
yang menyembah dan Allah ma'bud, Allah yang disembah. Allah adalah khalik dan kita makhluk, Allah pencipta dan kita yang diciptakan. Hubungan kita dengan Allah adalah menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita kepada pencipta kita. Kalau kita perhatikan, doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya katakan, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah inti dari peribadatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya dalam ibadah haji banyak rukunnya. Ya, ada namanya tawaf, ada sa'i, ada wukuf di padang Arafah. Tetapi rukun yang paling inti adalah wukuf di padang Arafah. Sebagaimana sabda Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat yang lemah, Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Karena banyak ibadah selain doa, tetapi ibadah yang sangat menunjukkan kehinaan dan kerendahan adalah ibadah doa. Seseorang, tatkala dia bersedekah, dia sedang beribadah kepada Allah. Dia memberikan makanan kepada fakir miskin. Dia memberikan bantuan uang kepada orang yang membutuhkan. Dia sedang beribadah. Tetapi perasaan kehinaan dia di hadapan Allah tidak begitu nampak. Seorang tatkala dia puasa, dia beribadah atau tidak? Dia beribadah. Namun tatkala dia berpuasa tidak begitu nampak kerendahan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan kerendahannya nampak? Tatkala dia berdoa, dia mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Razzaq. Ini benar-benar nampak kerendahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan ibadah yang sangat agung. Tatkala kerendahan dan kehinaan ini diserahkan kepada makhluk, maka ini syirik yang paling utama, puncak kesyirikan. Puncak kesyirikan. Yang seharusnya kerendahan dan kehinaan tersebut hanya diserahkan kepada Allah, ternyata dia pergi ke mayat misalnya, atau minta kepada wali, atau minta kepada nabi, atau minta kepada sunan, maka dia telah terjerumus dalam syirik yang paling parah, dan tidak ada syirik lebih parah daripada syirik dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang menganjurkan tatkala dalam kondisi terdesak untuk minta kepada para wali, beristighosa kepada para wali. Justru dianjurkan tatkala kondisi terdesak, bayangkan. Seharusnya orang dalam keadaan kondisi terdesak ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah sebaliknya. Dianjurkan untuk minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Badawi, ya Sunan Fulan, ya Fulan, ini kesyirikan yang sangat Mbah Fulan pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Ini kesyirikan masih tersebar di tanah air kita. Karena apa? Ada para dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan seperti ini, istighosa kepada mayat, istighosa kepada nabi. Ya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, barang siapa yang di tengah lautan, misalnya di tengah laut Madura atau laut laut Sunda ya. Kemudian dia dalam kondisi terdesak, dalam keadaan terjepit, akan ditenggelamkan oleh ombak, kemudian dia menyeru tatkala itu mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, maka tidak diragukan bahwasanya dia terjerumus dalam syirik akbar. Karena pada dirinya terkumpul berbagai macam model kesyirikan. Seorang tatkala di tengah lautan kemudian mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, pertama dia meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui segala sesuatu. Abdul Qadir Jailani mungkin entah kuburannya di mana, entah di Irak atau di mana, sementara dia di Madura ya. Abdul Qadir Jailani bisa tahu dia ngomong apa. Ya Abdul Qadir Jailani. Berarti dia ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya atau tidak? Ya. Bahkan ilmunya Abdul Qadir Jailani meliputi segala sesuatu kapan saja. Setiap saat dia ngomong, ya Abdul Qadir Jailani, diketahui oleh Abdul Qadir Jailani. Berarti ilmunya luar biasa. Mengetahui secara detail segala sesuatu. Ini kesyirikan. Kesyirikan yang kedua, dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Kapan saja dan di mana saja dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, maka Abdul Qadir Jailani yang mungkin kuburannya di Irak pasti mendengar apa yang dia ucapkan. Karena tidak mungkin dia minta tolong kepada Abdul Qadir Jailani kecuali dibangun di atas keyakinan tadi. Abdul Qadir Jailani mendengar apa yang dia serukan, dan Abdul Qadir Jailani ya mendengar atau mengetahui apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, kesyirikan yang ketiga tadi Maha mendengar, Maha mengetahui, dan yang ketiga Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dari kondisi yang tidak ada yang bisa selamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang tatkala tenggelam berkaitan dengan lautan. Yang mengatur laut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, dia meyakini Abdul Qadir Jailani bisa mengatur lautan di situ. Aghithni, tolonglah aku. Ini kesyirikan yang sangat parah.
Karenanya saya melihat video orang-orang sebagian tentara dari Suriah yang akan tewas, sudah menderita dan akan tewas, dia masih mengatakan, ya Husain, ya Zainab, ya labbaik ya Husain, ya labbaik. Sudah mau tewas, sudah mau mampus, masih apa? Disyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya syubhat dalam hal ini, banyak syubhat yang mereka ucapkan sehingga mereka merasa boleh meminta kepada mayat. Di antara syubhat-syubhat tersebut perlu kita singgung agar, karena ini syirik yang berbahaya. Saya katakan tadi, syirik super syirik itu berdoa kepada selain Allah. Kata Allah, "Man adallu mimma yad'u min dunillah." Tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka mengatakan orang-orang yang sudah meninggal, kalau mereka wali atau mereka nabi, ya, maka sungguhnya mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Ya, dan Al-Quran menyebutkan akan hal ini, bahwasanya mereka masih hidup dalam kuburan mereka. Kalau mereka masih hidup, berarti apa? Berarti boleh dimintai apa? Pertolongan. Ini tidak benar. Kita bilang benar bahwasanya para wali, para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, mereka masih hidup, tapi kehidupan mereka dalam alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan alam biasa, tidak bisa dikiaskan. Sebagai buktinya, kalau ada seorang wali meninggal dunia, hartanya diwariskan sama ahli warisnya atau tidak? Diwariskan atau tidak? Diwariskan. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Ya, kalau dia masih hidup kan nggak boleh nikahi dia. Tapi tatkala istrinya boleh dinikahi setelah dia meninggal, hartanya diwariskan, berarti dia sudah meninggal. Hidupnya lain dengan kehidupan di alam dunia, tidak boleh dikiaskan. Oleh karenanya hidup mereka adalah hidup dalam alam barzakh, diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan alam nyata. Kemudian perhatikan, orang yang mulia seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, yang sekarang pun belum meninggal dunia, karena Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa. Kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan dianggap ingin dibunuh oleh siapa? Orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Mereka mengatakan, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka bangga, kami telah membunuh Rasulnya Allah, Nabi Isa. Mereka bangga. Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tapi dibuat seorang yang mirip dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa belum meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan turun di akhir zaman. Nabi Isa saja yang belum meninggal dunia, tidak tahu apa yang terjadi setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, kata Allah, apakah kau menyuruh dan mengatakan kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa mengingkari. Saya tidak pernah mengatakan demikian, ya Allah. Ma qultu lahum illa kama ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah memerintahkan mereka kecuali aku tidak pernah mengucapkan kepada umatku kecuali sesuai perintahmu, ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Perhatikan kata Nabi Isa, dan saya menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan tatkala saya masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tatkala kamu sudah mengangkat saya, Allah, engkau telah mengangkatku, ya Allah, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Perhatikan di sini, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya diangkat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, padahal dia belum meninggal dunia. Tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau diangkat. Bagaimana kemudian kita meyakini wali-wali mengetahui apa yang terjadi sekarang? Nabi Isa saja yang super wali tidak mengetahui dan belum meninggal dunia, masih hidup, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutawatir, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya suatu saat dia di haudnya, di telaganya menunggu umatnya. Tiba-tiba ada sebagian umat yang dibawa ke neraka jahanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ummati, mereka umatku, mereka umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Innahum ghayyaru wa baddalu, mereka telah merubah dan mengganti. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, kau tidak tahu apa yang terjadi pada umatmu setelah engkau meninggal
meninggal dunia. Sekarang ada yang meyakini ada wali mengetahui apa yang kita bicarakan. Ini enggak benar seperti ini, enggak beres. Meyakini Abdul Qadir Jailani mengetahui apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita bicarakan terhadap dia. Ini tidak benar. Oleh karena saya katakan tadi bahwasanya mereka meskipun para wali hidup dalam alam barzakh, tetapi tidak bisa dikiaskan dengan alam biasa. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kejadian yang timbul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seorang pun sahabat pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bermusyawarah atau ngobrol sama Nabi atau minta sesuatu agar Nabi berikan solusi atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sahabat. Karenanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala timbul bencana kemarau, maka Umar pun bertawasul dengan paman Nabi. Kata Umar, Allahumma in kunna natawassalu bi nabiyyika inna tawassalu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan doa Nabi kami kepada Engkau ya Allah. Adapun sekarang natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika. Kami sekarang bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW masih bisa dimintai ya, untuk berdoa atau bisa dimintai pertolongan, maka buat apa Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi? Paman Nabi jauh lebih rendah daripada Nabi SAW. Namun karena Nabi sudah meninggal dunia, maka Umar pun pergi ke orang yang masih hidup untuk mendoakan. Siapa? Paman Nabi alaihi salatu wassalam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah, mereka punya syubhat yang lain. Sebagaimana kita baca di tulisan mereka, kata mereka, orang yang menyatakan membedakan antara yang hidup dan sudah mati berarti meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya orang bodoh. Jadi mereka mengatakan, kamu kok membedakan antara hidup dan mati? Kamu ragu dengan kekuasaan Allah. Allah bisa menjadikan orang mati lebih hebat daripada orang hidup. Dia bilang, memang Allah mampu. Tapi dalilnya mana? Paham tidak? Jadi mereka mengatakan, selalu mereka mengatakan demikian. Barang siapa yang mengatakan orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia telah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha menguasai segala sesuatu. Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi dalilnya mana? Kalau orang sudah meninggal dunia, lebih hebat daripada orang yang masih hidup. Tidak ada dalilnya. Sebagaimana tatkala mereka mengatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, pasirnya boleh diambil dijadikan obat. Kalau kita bilang tidak boleh, kata mereka, Allah mampu menjadikan pasir ini sebagai obat. Kita bilang jangankan pasir, kotoran pun bisa jadi obat. Tapi mana dalilnya kotoran jadi obat? Mana dalilnya pasir menjadi obat? Kalau dari semua dalilnya Allah mampu ya. Kita bilang Allah mampu menjadikan kau sembuh tanpa makan pasir tersebut. Tahu tidak? Ya sudah, enggak usah ngambil pasir, Allah mampu. Kamu ragu dengan kemampuan Allah, ya sudah jangan pergi ambil pasir. Karenanya sering saya sampaikan bagaimana seorang yang terjerumus dalam kesyirikan, maka ya dia sudah tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Ada orang sudah meninggal dunia, ya sudah tidak bisa lagi mandi, maka dimandikan oleh dia. Sudah tidak bisa lagi pakai baju, maka dikafankan oleh dia. Sudah tidak bisa lagi sholat, maka disolatkan. Sudah tidak bisa lagi masuk rumahnya, maka diangkat untuk dimasukkan dalam liang lahat. Setelah dia yang mandikan, dia yang sholatkan, dia yang kafankan, dia yang antar ke rumahnya. Setelah itu dia minta tolong kepada mayat tersebut. Ini kan otaknya taruh di mana? Mbah, saya yang telah memandikanmu, Mbah. Mbah, saya yang telah mengangkatmu ke kuburan, Mbah. Mbah, saya yang telah menyelatkanmu, Mbah. Saya yang telah mengafankanmu, Mbah. Mbah, tolong saya. Mbahnya bilang, kamu goblok banget. Kamu yang menikah saya, sekarang minta sama saya, gimana kamu? Karenanya itulah, kalau sudah kesyirikan, akal saya tidak jalan. Ya. Para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah. Oleh karenanya perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik dalam tauhid al-uluhiyah yang masyhur di tanah air kita adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak sekali modelnya di zaman kita sekarang ini. Apalagi dukun-dukun, mereka sering mempersyaratkan untuk mencari barang hilang atau untuk melakukan sihir, untuk melakukan pelet, maka harus dicari hewan yang untuk disembelih. Ini sering mereka persyaratkan. Karena mereka mempersyaratkan kesyirikan. Padahal kita tahu bahwasanya ya, menyembelih ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, qul inna salati wa nusuki. Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku. Ya. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada syarikat. Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih. Bahwasanya salat untuk Allah dan menyembelih juga untuk Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah hanya kepada Allah dan menyembelihlah juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh menakjubkan tatkala musim haji, bayangkan jutaan jemaah haji, mereka menyembelih hewan mereka hanya untuk Allah, seluruh jemaah haji. Mereka bawa dam tamattu, ya seluruhnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya disampaikan bahwasanya haji merupakan bentuk tauhid. Bagaimana Allah menunjukkan tauhid dalam ibadah haji. Tatkala di padang Arafah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang minta kepada syaitan, kepada jin ya. Tidak ada yang minta ke kuburan ya. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tauhid. Demikian juga tatkala Idul Adha semuanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh celaka orang yang kemudian menyembelih untuk selain Allah kepada jin dan yang lainnya. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena kita dapati sebagian kaum muslimin tatkala ingin bangun rumah maka harus nyembelih supaya rumahnya tidak diganggu sama jin. Sebagian kaum muslimin kalau ingin bangun jembatan supaya jembatannya tidak rubuh maka motong berapa ekor kambing. Sebagian kaum muslimin ya kalau ingin membuka lahan baru, lahan pekerjaan dia maka nyembelih kerbau atau sapi agar tidak diganggu oleh jin yang ada di daerah situ. Ini semua kesyirikan mengeluarkan seorang dari Islam. Sampai saya baca di internet, tatkala gunung Merapi akan meletus, maka sebagian orang memberi ide agar menyembelih kerbau di tengah-tengah kota Jogja. Tidak tahu dikerjakan atau tidak akhirnya. Dikerjakan. Terus masih meletus, Masih ya. Berarti kerbaunya kurang. Lumpur Lapindo meluap, maka katanya harus lempar berapa ekor kambing. Ada yang berfatwa demikian. Lempar juga, ternyata lumpurnya masih juga keluar. Jawabannya kambingnya kurang ikhlas. Subhanallah. Ya, kesyirikan di mana-mana. Barang siapa yang menggunakan akal sehatnya, apalagi sudah datang ke tanah suci, bisa melihat bagaimana dari kota Madinah sampai kota Mekah yang jaraknya sekitar 450 kilo, betapa banyak gunung yang dibelah untuk dijadikan jalan. Namun tidak sebutir telur pun yang dipecahkan, tidak ada. Semuanya dibelah tanpa ada ritual-ritual tertentu. Bahkan dibuatlah nafak, dibuatlah ya terowongan-terowongan di Mina, tidak ada seekor ya ayam pun yang disembelih. Inilah ahlu tauhid. Berbeda dengan apa yang terjadi di tanah air kita. Sehingga di tanah air kita terlalu banyak pengagungan terhadap jin, dan ini dampak buruk dari menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit jin yang ngamuk dan jinnya berani ya menampilkan kehebatannya sehingga sedikit-sedikit masuk ke orang, sedikit-sedikit ganggu orang, sehingga orang ketakutan akhirnya nyembelih untuk jin supaya jinnya tidak mengganggu. Sehingga banyaklah terjadi peribadatan kepada jin di tanah air kita. Berbeda dengan di Arab Saudi. Alhamdulillah tidak ada praktek-praktek seperti ini. Sehingga jin ya tidak berani ya unjuk gigi di Arab Saudi ya. Tidak berani unjuk gigi. Kalau di tanah air kita, Masya Allah, sampai-sampai orang lewat ke kuburan takut. Karena mereka bayangkan di kuburan ada gondruwo, ada kemudian ada gendel bolong, kemudian ada jin dan jun, ada siman di Jembatan Ancol. Dan benar-benar ketakutan. Kita pun lewat benar-benar merinding karena memang ada apa? Ada jin. Kuburan yang seharusnya menjadikan kita untuk mengingat hari akhirat, enggak, jadi ingat hantu, ingat jin. Karena memang jin benar-benar menunjukkan giginya, menunjukkan taringnya di tanah air kita. Karena mereka benar-benar disembah. Adapun kalau di Arab Saudi, alhamdulillah kita dimanapun, gelap manapun, tidak ada rasa ketakutan. Ke kuburan pun kita tidak takut. Benar-benar kita tujuannya untuk ingat akhirat. Tidak ada terbetik dalam benak kita ada genderuwo yang akan muncul di kuburan. Adapun di tanah air kita luar biasa. Sampai sering orang baru mau lewat tempat tertentu harus berdeham. Ini ngapain ini? Ada yang assalamualaikum, ada yang arsbel, kalau enggak bahaya. Ini benar-benar pengagungan terhadap jin, dan itu yang dicari oleh jin. Itu yang dicari oleh jin. Biasanya praktek penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya adalah penyembelihan untuk para jin. Sampai jam berapa kita? Jam berapa? Sampai di sini saja ya. Yang bertanya saya persilakan ya. Yang bertanya saya persilakan.
Kalau ada waktu kita masih ada pembahasan, tapi mungkin kita sambung setelah asar kalau ada waktu. Yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau di Indonesia tuh kebanyakan kan perbedaan pendapat Ustaz, masalah pengagungan terhadap Jauh ke kanan. Ya. Silakan. Ustaz, kalau misalkan di Indonesia tuh kebanyakan itu perbedaan pendapat Ustaz, masalah pengagungan terhadap kuburan seperti itu Ustaz. Karena mereka berdalih dengan tawasul. Sudah dengan pendapatnya kalau misalkan orang bertawasul itu mengikuti hadis Rasulullah SAW tentang orang buta itu Ustaz. Banyak seperti itu dan banyak dalil yang mereka lontarkan tentang masalah tawasul Ustaz. Gimana kalau misalkan seperti itu Ustaz, apa bisa dikategorikan syirik yang seperti Ustaz jelaskan atau memang karena perbedaan pendapat Ustaz? Makasih Ustaz. Tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tawasulnya jadi tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Akan tapi tatkala mereka minta syafaat kepada sembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup, tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY hafizahullah ta'ala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu, kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya, menteri yang dekat dengan Pak SBY.
Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hukumnya mereka udah beranggapan kalau misalkan seperti itu memang udah khilafiyah gitu Ustaz. Tidak bisa kita bilang bagaimana masalah ini meskipun khilafiyah kita harus tegas. Kita harus tegas karena ini pintu-pintu sekarang masalah kuburan, pergi kuburan, beribadah ke kuburan. Kalau orang bilang khilafiyah, ada saja khilafnya, ada saja ulama yang mengatakan boleh beribadah di kuburan, ada saja. Ya. Namun kita bilang ulama tidak maksum. Hadis-hadis Nabi begitu banyak menegaskan larangan untuk beribadah di kuburan dan mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Nanti ada yang mengatakan boleh minta kepada mayat. Ada ulama ada yang bolehkan, ada yang bolehkan. Akhirnya apa? Ini masalah khilafiyah. Padahal syirik atau tauhid. Oleh karena kita mengatakan meskipun ada sebagian ulama yang bolehkan, namun kita bilang bahwasanya para salaf tidak ada yang bolehkan. Itu ulama mutaakhirin, abad ke-8 atau abad ke-9 yang bolehkan tersebut. Adapun kalau kita buka buku-buku terdahulu tidak ada pernyataan seperti ini. Nah kita katakan kalau tawasul kepada Nabi adalah bid'ah selama tidak mengantarkan kepada bentuk peribadatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan mudah-mudah kita memvonis orang musyrik. Karena bisa jadi orang tidak terjerumus dalam syirik kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sini sampai sini saja. Asal jam berapa? Jam berapa? 2:30. Masih setengah jam. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tatkala kita ditanya, tatkala kita menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, mereka selalu menanyakan dari mana dalilnya dan tauhid ini bukan dari Rasulullah SAW. Tolong Ustaz jabarkan kepada kami supaya kami lebih jelas. Sebenarnya pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat itu hanyalah metode dalam pemahaman. Kita bilang kamu sepakat enggak sama saya kalau ada yang meyakini ada pencipta selain Allah musyrik atau tidak? Taruhlah enggak ada pembagian apa? Tauhid uluhiyah, asma sifat dan rububiyah. Itu hanya sekedar metode untuk memudah belajar. Seperti bahwasanya hukum fikih ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ini pun tidak pernah Rasulullah katakan. Ketahuilah bahwasanya hukum Islam menjadi apa? 5. Ya, seperti pembagian nahwu ya, menjadi isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Ini metode untuk belajar. Kita bilang sudahlah, tidak perlu memakai urusan masalah tauhid terbagi menjadi 3. Sekarang kamu sepakat enggak sama kita bahwasanya seorang yang beribadah kepada selain Allah musyrik atau tidak? Ya, kita kalau dia menolak hal ini, kita bilang sekedar metode. Kemudian kita masuk pembahasan pada inti dari pembahasan. Ya. Kalau orang menyembah kepada selain Allah musyrik atau tidak? Kalau dia bilang tidak, kita dialog dengan dia masalah ini. Kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah, ada orang ikut andil dalam bersama Allah dalam menguasai sebagian alam semesta, musyrik atau tidak? Kalau dia bilang tidak, maka kita bahas dalam masalah ini. Jadi intinya masalah uluhiyah, rububiyah, semua sifat hanya sekedar metode belajar. Ya, terserah mau dinamakan apa. Oleh karenanya ada yang mereka juga membagi, sebagaimana saya dalam tulisan saya di internet ada. Mereka juga membagi tauhid menjadi tauhid amah, tauhid al-khassah dan tauhid khassatul khassah.
tauhid umum, tauhidnya orang-orang umum, tauhid orang-orang khusus, dan tauhid orang-orang super khusus. Ya, mereka juga membagi tauhid menjadi 3 karena maksud mereka hanya sekedar metode pembelajaran. Ya. Kalau ada orang yang mengingkari pembagian tersebut, kita bilang tidak jadi masalah. Tidak perlu pakai pembagian, tapi kita berbicara tentang pembahasannya langsung. Orang yang menyembelih untuk selain Allah musyrik atau tidak? Kita bahas langsung masalah dalilnya demikian dan demikian. Orang yang berdoa kepada mayat musyrik atau tidak? Tidak usah bicara pembagian tauhid menjadi apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Orang meyakini bahwasanya ada yang mengetahui masa depan seperti dukun, musyrik atau tidak? Seperti itu. Silakan. Dia takut sama bosnya kalau itu takut yang tabi'i. Takut tabi'i. Orang ketemu orang gede takut dipukul ya wajar ya. Takut kalau dia enggak nurut sama majikannya itu bakalan dipecat. Itu takut yang wajar, takut tabi'i. Tetapi jangan sampai takut tersebut menghalangi dia untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seorang kemudian takut kepada pimpinannya, misalnya pimpinannya bilang kamu jangan sholat, kalau kamu sholat saya pecat kamu, ini jadi masalah. Berarti dia mendahulukan takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika takut tadi mengantarkan kepada meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam kemaksiatan. Intinya masalah syirikan itu berkaitan dengan ta'zim, pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai pada tingkatan bahwa rezeki tidak datang dari dia, ini kesyirikan. Tapi saya rasa orang tidak sampai demikian. Dia hanya melihat sebab nyata orang ini bos yang kasih duit, gaji. Ya. Secara sebab nyata, dan itu saya rasa tidak masuk dalam kesyirikan. Ya. Tapi dia terjerumus dalam keharaman tatkala dia mendahulukan ketakutan kepada mereka sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Kecuali kalau sampai pada tingkatan pengagungan tadi, seakan-akan rezekinya dari orang ini. Namun saya rasa itu jarang kalau dalam hati kaum muslimin ya, kecuali mungkin orang jahil ya, benar-benar jahil. Bagaimanapun kebanyakan orang merasa itu sebab zahir. Sebab yang zahir namanya perusahaan, mereka yang kasih apa? Gaji. Kalau kita cari kerja sulit, mending kita taat sama dia. Ada lagi yang bertanya? Berdoa kepada malaikat syirik atau tidak? Ya Jibril, turunkan hujan misalnya. Syirik atau bukan? Syirik. Ini termasuk dalil yang kuat. Kita bilang malaikat, Allah memiliki malaikat pengatur hujan misalnya. Dan benar-benar dia ngatur hujan. Kemudian datang orang mengatakan, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Ini kita bilang kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Padahal malaikat tersebut benar-benar mengatur hujan. Bagaimana dengan orang mati yang tidak mengatur apa-apa? Orang mayat yang sudah dikubur tidak mengatur apa-apa. Kalau minta jelas ini merupakan kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan wahai malaikat gunung, angkatlah gunung tersebut timpakan kepada orang kafir. Ini juga kesyirikan. Tauhid adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang memerintahkan malaikat hujan tersebut. Sehingga Allah yang memerintahkan malaikat gunung tersebut. Itulah hakikat daripada tauhid. Ada yang bertanya? Silakan. Apakah ada ketentuan yang utamanya untuk membaca surat seperti salat itu kan surat siang. Surat itu ada utamanya membaca surat. Nanti ditanyakan sama Ustaz Zainuddin atau Ustaz Zaki ya. Hanya yang lain aja. Ada lagi yang bertanya? Allah alam, saya tidak tahu ya. Silakan Pak. Iya.
Satu nafas. Ketemu sama siapa? Supaya ya ini pernah saya jumpai lah gitu. Jadi kita bertemu sama orang itu kita anggap sebagai yang mengetahui ilmu agama. Salah satu apa yang disarankannya itu misalnya sebelum menghadap atau apa itu membaca kalimat syahadat tapi dengan menahan napas. Kemudian juga ada dibekali beberapa dari ayat Al-Quran itu untuk dibaca. Ya salah satu yang mungkin dia bilang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi ala ta'lu ala wa'tunya muslimin. Nah itu yang kira-kira dengan yang membaca syahadat itu dengan nafas membaca 3 kali kemudian diikuti ayat Al-Quran itu, apakah itu akan mempengaruhi juga ketauhidan kita kepada Allah itu? Mengenai Al-Quran dan fadilah-fadilah Al-Quran dari ayat-ayat tertentu, tentunya kita butuh dalil bahwasanya ayat ini kalau dibaca bisa demikian. Seperti ayat kursi kalau dibaca bisa mengusir apa? Syaitan atau menjaga seorang dari gangguan syaitan. Atau baca misalnya surat Al-Baqarah. Atau yang ini butuh dalil karena kita tidak bisa berbicara tentang hal gaib. Kemudian adapun keyakinan-keyakinan masyarakat yang tersebar tentang Al-Quran, ya. Kemudian meyakini ayat ini bisa demikian, ayat ini bisa demikian tanpa dalil, maka ini khurafat. Ini adalah khurafat, menjadikan suatu sebab yang tidak mendatangkan suatu akibat. Ayat ini merupakan sebab dari akibat tertentu, ini butuh dalil karena ini masalah gaib. Oleh karena saya mendapati beberapa orang yang salah paham tentang masalah ini. Contohnya, saya punya teman sendiri, sekarang sudah jadi ustadz, ya. Sudah jadi ustadz, sudah ceramah di sana sini. Ya, terakhir sebelum dia lulus, dia masih kemasukan jin. Saya tanya, kamu kenapa kemasukan jin? Saya dulu baca surat Yusuf supaya saya disukai oleh para wanita. Karena Nabi Yusuf apa? Tampan. Ini salah, saya tidak pernah diajarkan seperti ini, baca surat Yusuf supaya didekati cewek. Justru kita baca surat Yusuf supaya menjauh dari cewek. Supaya ngerti isinya. Ini baca akhirnya kemasukan jin. Dan benar saya ruqyah dan dia kepanasan. Sekarang jadi ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan jinnya sudah pergi. Kemudian saya juga pernah menghadapi tatkala bersama seorang ustaz meruqyah seorang yang dia kemasukan jin baca-baca gara-gara baca ayat kursi sebanyak 7.000 kali dalam waktu 7 minggu atau berapa hari gitu. Ya, karena tidak pernah diajarkan barang siapa baca ayat kursi akan mengetahui isi hati manusia. Dia baca ayat kursi tersebut dengan tujuan untuk mengetahui isi hati manusia, sehingga dia baca dalam jumlah yang banyak. Ya, yang seharusnya ayat kursi tersebut mengusir setan, malah memasukkan setan dalam dirinya. Contoh lagi, saya sering ditanya bagaimana tentang seorang yang agar anaknya tampan maka dia baca surat Yusuf. Ya, ini juga ya, nggak mungkin kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, nggak mungkin baca surat Yusuf 1000 kali pun nggak jadi mancung. Ya. Makanya saya bilang kalau ingin anaknya gemuk baca surat Al-Baqarah, surat sapi biar apa? Gemuk, atau surat Al-Fil ya. Karena kita tidak boleh meyakini suatu perkara, apalagi mengatakan barang saya baca ini akan begini, baca ini akan begini. Apalagi seperti tadi Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Ini tidak pernah digunakan oleh para salaf bahwasanya dengan baca ayat ini maka kemudian orang menjadi tunduk kepada kita. Tapi kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengkhususkan ayat tertentu dengan hal-hal tertentu. Kalau ini masalah tauhid saya rasa tidak, hanya sekedar khurafat ya. Masalah khurafat. Kemudian saya ingatkan mengenai baca syahadatain dalam satu nafas. Ingatlah bahwasanya Islam ini diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan seluruh umat. Oleh karenanya tidak ada ajaran khusus untuk umat khusus, tidak ada. Di antara ciri-ciri firqah yang sesat, mereka memiliki ajaran khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini tidak benar karena Islam itu Al-Qur'an dan Sunnah. Orang ingin tahu Islam tinggal baca Al-Quran, baca hadis Nabi. Maka tidak ada ajaran khusus. Kalau ada yang mengkhususkan ini zikir khusus yang orang lain tidak tahu, ini nggak beres seperti ini. Nggak beres. Seakan-akan Nabi hanya diutus kepada kelompokmu saja. Ya. Jadi tadi syahadah dibaca satu nafas. Siapa yang mengajarkan demikian? Baca syahadah harus apa? Satu nafas. Kenapa kalau 2 nafas? Ya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau illallahnya harus goyang. Itu dari mana seperti ini? Tapi ada seorang guru saya dulu di Irian Jaya. Dia datang sebelum dia pergi hajian, datanglah guru agama saya.
mengatakan sama ibu, ini ada zikir khusus. Ibu baca sendiri, jangan sampai suami ibu tahu. Wah, ini bahaya kalau begini. Suami saja tidak boleh tahu. Semua yang khusus itu enggak benar. Islam itu enggak ada yang khusus-khusus. Makanya waktu tatkala Musa alaihissalam dalam hadis yang sanadnya masih diperbincangkan, Musa mengatakan, ya Allah berikanlah kepadaku zikir yang khusus. Maka Allah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Musa mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua umat mengucapkan la ilaha illallah. Musa minta zikir yang khusus, tidak ada yang lebih khusus daripada la ilaha illallah. Karenanya semua firqah yang ada zikir-zikir khususnya, ibadah-ibadah khusus itu bukan dari Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin untuk seluruhnya. Apa yang diketahui oleh ulama tersebut saya juga bisa tahu. Tinggal sebutkan dalilnya, saya bisa cek Al-Quran maupun hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Ya. Makanya tadi ada praktek khusus syahadah harus diucapkan dalam satu nafas, ini pasti nggak beres. Ini pasti nggak beres. Ya. Allah alam bisawab. Silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, ini. Assalamualaikum. Ini Ustaz, mengenai fenomena sumpah pocong itu termasuk syirik juga apa? Apa itu sumpah pocong? Sumpah pocong bagaimana bentuknya? Ya semacam kayak di tanah air kita gitu kan, misalkan ada seseorang yang kehilangan, Ada orang kehilangan terus? Seseorang dituduh. Dituduh terus? Nah kemudian antara si penuduh dan yang dituduh itu saling berargumentasi yang akhirnya dilakukan prosesi sumpah pocong. Prosesnya gimana sumpah pocong? Ya nanti si yang dituduh atau yang dituduh sama-sama dikapanin di masjid, terus di kayak semacam ritual diapain gitulah. Ritualnya bagaimana? Harus tahu ritualnya karena ya ritualnya gitu. Dua orang tersebut yang beradu argumen itu dipakaikan pocong. Dipakaikan kapan di terus? Masjid. Nah, nanti katanya menurut pemahaman mereka setelah beberapa saat kemudian nanti akan ketahuan antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah, seperti itu. Ya, kita lihat kalau sekedar bisa jadi terjerumus dalam bid'ah, bisa jadi terjerumus dalam syirik. Saya tidak tahu mungkin ada yang dibaca, mungkin ada. Yang jelas ini tidak benar ya. Tidak, tapi mengenai bid'ah atau bid'ahnya sudah jelas. Tidak ada seperti ini. Adapun syiriknya wallahu alam. Harus lihat bagaimana ritual bacaannya, mungkin ada bacaan tertentu, mungkin ada sajian tertentu, mungkin ada penyembelihan tertentu. Ya, kalau ini ada begini-begininya maka bisa terjerumus dalam kesyirikan. Tapi hanya sekedar pakaikan kafan, kemudian diam-diam nanti kalau ini bid'ah. Yang jelas itu sudah bid'ah. Itu sudah bid'ah minimal ya. Terima kasih. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu ya kita harus tahu keyakinannya apa. Biasanya ada sesajen. Biasanya kalau ada sesajen syirik. Kalau ada sesajen apa? Syirik. Ada lagi bertanya? Ya silakan. Mau tanya Ustadz, hukumnya meruqyah dengan ayat-ayat tertentu yang katanya itu pengalaman manjur untuk mengusir setan, Ustadz. Ada juga dengan ayat tertentu bisa membentengi jin supaya nggak keluar atau gimana gitu, Ustadz. Kalau meruqyah untuk berdasarkan ayat tertentu yang kemudian dikenal mujarrab ya, maka sebagian ulama membolehkan karena kembali kepada dalil umum bahwasanya Al-Quran adalah seluruhnya obat. Seluruhnya apa? Obat. Selama memang digunakan untuk meruqyah orang terkena apa? Terkena jin atau mengusir setan ya. Sebagian ulama mengatakan kita tidak perlu mengkhususkan ayat yang tidak khusus. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ya menganggap tajribah pengalaman juga berpengaruh. Kadang ayat-ayat yang khusus dibacakan tentang sihir membuat setan ketakutan misalnya, atau ayat yang khusus dibacakan bisa demikian. Kalau selama berkaitan dengan ruqyah dan pengobatan, maka Allah alam bisawab mungkin tidak jadi masalah ya. Karena kembali kepada keumuman Al-Quran seluruhnya adalah syifa, adalah obat. Hanya sebagian orang biasanya dengan ayat ini, sebagian orang biasanya dengan ayat itu. Allah alam, mereka mengatakan masalah tajribah itu bukan dalil, tetapi kemungkinan sebagian orang tatkala baca ayat tertentu dia memiliki keyakinan yang tinggi. Keyakinan tinggi itulah yang mempengaruhi kenapa ampuh tatkala membaca dengan ayat tersebut. Berbeda tadi kalau baca ayat supaya cakep, ya itu nggak nyambung kalau itu. Itu nggak nyambung. Tapi kalau selama baca ayat Al-Quran dalam rangka untuk mengobati atau mengusir jin, maka surat apa saja, ayat apa saja tidak jadi masalah untuk dibaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana penanyanya? Tentang makam yang dipakai nisan itu bid'ah atau syirik gitu?
Makam yang pakai apa? Dipasang batu nisan. Kenapa dipasang batu nisan? Walau nggak tahu saya, makanya bertanya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Rasulullah SAW wala yujassasul kubur, tidak boleh disemeni, tidak boleh kasih kapur ya. Ini tidak diperbolehkan. Cukup dengan memberi tanda ya, tanda mungkin dengan batu ya, sebagai ini mungkin letak kepalanya atau batas kuburan. Tapi kalau dipakai nisan ditulis namanya, maka ini kalau itu dianggap sebagai ibadah maka terjerumus dalam bid'ah. Dianggap itu sebagai ibadah dan kemungkinan orang menganggap itu sebagai apa? Ibadah, sebagai ritual pemakaman, maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi kalau hanya iseng-iseng saja maka maksiat ya. Karena tujuan dari kita mendatangi kuburan adalah untuk mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Maka dengan mayat siapapun akan buat orang ingat akan kematian. Jadi kalau kita ingin tahu di mana kuburan ayah kita, mungkin bisa kita kasih tanda dengan posisinya di sebelah mana, mungkin jarak dari pojok berapa mayat, dari sebelah sini berapa mayat, atau kita kasih batu tertentu sebagai tanda. Tidak perlu untuk menulis apa? Namanya. Ya, tidak perlu menulis namanya. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Sudah. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi saudara kita ya, Ustaz Ahmad Zainuddin, semoga diberi keikhlasan dan kemudahan dalam berdakwah dan ditambah ilmunya serta ditambah umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya ujian dakwah ya sangatlah berat, dan medan dakwah tidak pernah habis ya. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah beliau dan dalam setiap dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.